menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita dipersilakan. Selesai. Ya, di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan materi sistem penghantaran obat, terkhusus untuk materi nanopartikel. Jadi nanti ada 2 kali pertemuan tentang nanopartikel dan kita akan langsung mengaplikasikan dalam bentuk PJPR. Mungkin di awal sudah dijelaskan sama Bu Novia ya terkait dengan sistem penilaian. Jadi dari beberapa materi yang ada di sistem penghantaran obat ini kita akan katakan menggunakan PJPR dan dari situ nanti kita akan mengambil nilai proyeknya. Nah, tujuan proyeknya itu adalah untuk mengkategorikan nanopartikel dalam sistem penghantaran obat. Sistem nanopartikel itu ada organik dan ada anorganik. Nanti kalian diminta untuk menjabarkan beberapa bentuk dari nanopartikel baik itu organik maupun anorganik. Nah, uraian proyeknya nanti diminta untuk membuat makalah, PPT, dan video tentang nanopartikel. Jadi kalian akan diminta untuk mereview jurnal, tapi jurnal yang dipakai adalah jurnal original, bukan review jurnal. Dari satu jurnal yang kalian jadikan rujukan itu silahkan nanti dijadikan makalah, kemudian dipresentasikan dan dibuat video terkait dengan materi yang bersangkutan dengan topik yang dibahas di jurnal. Contohnya, jika kita membahas tentang nanopartikel polimer untuk sistem penghantaran obat mata, maka silahkan nanti kalian searching video di YouTube gitu ya, atau mungkin kalian bisa membuat sendiri kalau bisa bagaimana sih sistem penghantaran obat nanopartikel sehingga obat tersebut bisa terlepas di tempat aksinya. Dia ada 3 gitu ya, makalah, PPT, dan video. Nah, ini uraian proyeknya ya, diminta untuk membuat makalah, PPT, dan video. Dan di sini sistemnya berkelompok, nanti silahkan kalian berdiskusi secara kelompok dan tentukan jurnal mana yang akan diambil. Setelah itu buatlah makalahnya, buatlah PPT-nya, dan buatlah video yang menunjang. Kemudian untuk makalah, nanti kalau dicek komitmennya tidak boleh lebih dari 30%. Jadi kalau berkaca dari yang sudah-sudah gitu ya, salah satu laporan masalah tingkat kalian itu telah dicek plagiarismenya itu sampai 70%. Nah itu kan terdeteksi banget kalau menunjukkan harapannya dengan makalah yang dibuat itu tidak boleh lebih dari 30%. Jadi kalian mulai menyusun tugas secara ya berdasarkan hasil diskusi kalian yang tidak menjiplak dari orang lain. Kalau yang poin ini tidak usah ya, minimal 20 dan 1 nggak usah, cukup 1 saja. Dan proyek ini akan dipresentasikan di pertemuan ke-7 dan ke-9. Ini sudah lewat sebenarnya ya, pertemuan ke-7 dan lewat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas dalam 2 minggu ke depan kita akan membahas terkait dengan nanopartikel. Nah, yang harus dikerjakan tadi ya, makalah, PPT, dan video. Kemudian makalah ini terdiri dari bab 1 terkait dengan pendahuluan, bab 2 materi, bab 3 kesimpulan dan referensi. Jadi kalian menelaah, misal tadi disebutkan bahwa nanopartikel polimerik bisa digunakan untuk sistem penghantaran obat mata. Pasti di situ ada obatnya apa, dan misalnya levofloxacin. Kenapa levofloxacin itu dibuat sebagai nanopartikel? Kemudian bagaimanakah keuntungannya? Kemudian bagaimanakah mekanisme kerja dari nanopartikel itu sehingga bisa memberikan efek di tempat aksinya. Kemudian bab 2-nya ya terkait dengan materi yang menunjang. Bab 3-nya itu nanti bab 2-nya terkait dengan jurnalnya ya, isinya seperti apa, mungkin dari metodologinya, kemudian dari bahasannya. Kemudian setelah itu nanti ditutup dengan bab 3 kesimpulan dan referensi. Dan PPT-nya itu terkait dengan materi yang kalian bahas bersama kelompok dan dipresentasikan maksimal cuma 10 menit. Jadi minggu depan kalian nanti akan mempresentasikan tugas yang diberikan selama 10 menit, maksimal 15 menit sudah sama tanya jawab.
Nah, materi-materi yang akan kita pelajari terkait dengan nanopartikel yaitu ada polimeris nanopartikel, kemudian ada liposom, ada SNAP, kemudian ada karbon nanotube, nanoperak, dan nanopor. Jadi dari beberapa jenis nanopartikel ini ada golongan organik gitu ya. Organik kita ada polimeris nanopartikel, liposom, dan SNAP. Sedangkan anorganiknya itu adalah karbon nanotube, nanoperak, dan nanopor. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai sistem pemangkalan obat. Oke, untuk pembagian kelompoknya nanti saya akan bagikan, namun sebelumnya karena kita itu PJBN yang menggunakan teknik tindakan kelas, di mana kalian diminta untuk berperan serta aktif, ya, baik dalam diskusi, kemudian dalam bentuk presentasi, dan nanti ada sesi tanya jawab dengan teman-teman kalian. Maka sebelumnya Ibu ingin melihat dulu apa yang sudah kalian ketahui tentang nanopartikel itu. Dan mohon tolong keluarkan kertas, tuliskan nama, NIM untuk nanti disampaikan. Silakan langsung berkumpul saja ya dengan anggota kelompoknya, berdiskusi nanti si pendalaman atau keterangan kelompok serahkan. Kelompok 1 terdiri dari Fadia, Khairianisa, Zahwa, Kafli, Prestia, dan Masino. Kemudian kelompok 1 membahas terkait dengan nanopartikel polimerik ya. Polimerik nanopartikel. Kemudian kelompok 2 terdiri dari Salma, Ade, Vanessa, Dewi, Risa, dan Dimas, membahas tentang liposom. Itu dokter. Adenya Ade. Ya, kelompok 2 membahas tentang liposom. Di sini ada Salma, Ade Juwita, Vanessa, Dewi, Risa, dan Dimas. Kemudian kelompok 3 itu membahas tentang snack. Ada Bella, Tessa, Sahnanda, Viola, dan Talita. Kelompok 4 Sinta, Salsa, Ade, Serti, dan Alfa Wafid membahas tentang nanopera. Baik, silakan. Sekarang tugas kalian adalah mencari jurnal berdasarkan per kelompok. Kumpul per kelompok, kemudian tentukan jurnalnya, kemudian mulai dibahas. Karena pembelajarannya ini bukan dikerjakan di rumah saja ya, tetapi mulai dari sekarang kalian sudah mulai berdiskusi terkait dengan jurnalnya, isinya seperti apa, kemudian latar belakangnya dan sebagainya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Silahkan nanti tolong dilanjutkan pekerjaannya di rumah. Persiapkan makalah, PPT, video untuk dipresentasikan minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum kita mulai aktivitas perkuliahan di bulan ini, kita terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk akhir Islam. Selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba presentasikan tugas yang sudah
kita berikan ya berupa pembahasan terkait dengan kebiasaan nanomaterial. Nanti silahkan maksimalkan waktu kurang lebih 10 menit ya tiap kelompok. Jadi kalau bisa ya jangan lebih. Akan buka sesi tanya jawab juga sehingga mungkin kalau cukup ya 2-3 penanya, tapi kalau nggak cukup masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Jadi kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan dan mempersiapkan diri. Oke, perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga teman-teman sekalian. Jadi kami di sini kelompok 1. Kami akan mempresentasikan mengenai nanopartikel polimer dengan judul formulasi dan evaluasi nanopartikel polimer sorafenib sebagai anti kanker. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fadia Ogati Soleha, Elhainisa, Zawa Syahada, Raflinata, Prestia, dan juga saya sendiri Musita Humaira. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan dari PPT kami. Yang pertama yaitu mengenai nanopartikel. Nanopartikel ini didefinisikan sebagai partikel yang tersebar dengan ukuran nanometer sekitar 1 hingga 100 nanometer. Selanjutnya polimer. Polimer ini adalah molekul lantai panjang yang terbentuk dari pengulangan unit-unit monomer. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nanopartikel polimer adalah partikel yang sangat kecil yang terbuat dari polimer atau senyawa kimia yang tersusun dari rantai panjang molekul yang berulang. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulila Fitridia dengan NIM 13, di mana pertanyaan saya yaitu mengenai bagaimana mekanisme kerja dari nanopartikel ini sebagai antibakteri pada organ atau tempat yang spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih peran pengentalan liposom dalam sistem pengentalan obat berbasis nanopartikel ini, dan ada nggak kekurangan dan hambatan yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya dan juga penggunaannya nanti sebagai obat? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Febri dengan pertanyaan bagaimana peran pengentalan liposom dalam sistem pengentalan obat berbasis nanopartikel dan apakah ada keunggulan dan kekurangannya. Ini akan dijawab oleh Nesa. Pada Nesa. Jadi peran liposom dalam pengentalan obat ini dia akan melindungi obat dan dia akan menyebabkan pelepasan obat ini menjadi berkelanjutan dan tidak diperlukan diberikan berkali-kali sehingga menghindari efek yang merugikan. Hei, salah komentar sendiri ya. Tidak boleh mendokumentasikan soal. Oke? Matikan HP-nya. Atau jangan lihat HP. Ketika minggu depan dan kita masih melanjutkan program selesai. Terima kasih atas